noun. Bentuk kata benda atau noun. Bentuk kata benda dalam bahasa Inggris bisa kita bedakan dari susunan katanya. Yang pertama basic noun atau yang terdiri hanya dari satu kata. Yang kedua ada noun phrase yang terdiri dari beberapa kata. Dan yang ketiga ada compound noun, sama halnya dengan noun phrase, compound noun, dan yang terakhir ada noun substitute, sama mereka semua rangkaian kata. Tapi catatannya ada yang berupa kalimat, ada yang tidak. Ya. Kita lanjutkan. Kita bahas mengenai basic noun. Basic noun yaitu berbentuk sederhana dengan hanya terdiri dari satu kata. Contoh seperti kata benda book, John nama orang, Indonesia nama negara. Mereka tidak bisa ditambahkan imbuhan lagi. Imbuhan kata yang lain maksud saya. Untuk imbuhan seperti awalan dan akhiran, kemungkinan ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau nama tidak bisa. Contoh Jones kan enggak, nanti mengubah nama orang tersebut. Indonesianing kan enggak mungkin juga. Kalau book masih ada kemungkinan, books satu buku, books buku-buku, book satu buku. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau noun phrase, selain berbentuk sederhana dengan hanya terdiri dari satu kata yang tadi, noun mungkin dapat berbentuk frasa yang disebut noun phrase, di mana frasa tersebut merupakan hasil kombinasi antara kata benda sebagai inti yang dijelaskan dengan modifier seperti determiner dan lain sebagainya, adverb, adjektif, dan kata benda yang lain. Intinya di sini noun phrase terdiri dari kata benda yang sebagai inti yang dijelaskan dan modifier kebanyakan rangkaian dari adjektif atau kata yang lain yang berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan si kata benda. Contoh noun phrase ada a book, sebuah buku. Di situ hanya menjelaskan jumlah dari bukunya, sebuah buku atau setara dengan satu buku. This hat, this di situ hanya menjelaskan jarak atau untuk menunjuk si headnya. Head apa? Head topi ini. Nah, menjelaskan jarak. Oh, dekat jaraknya, atau hanya untuk menunjukkan si bendanya tersebut. My car untuk menunjukkan kepemilikan dari mobil, yaitu yang mana? My-nya. Intinya yang mana? Car-nya. Kalau kita hanya bilang ku-nya saja kan nggak bisa. Such a lovely day, sungguh hari yang indah. Nah, itu hanya menjelaskan harinya saja intinya. Nah, kita bisa lihat noun phrase tersebut dari pemakaian adjektifnya. Nanti kita akan bahas pada materi adjektif. Hal tersebut bisa kita lihat, adjektif tersebut hanya untuk menspesifikkan si kata benda. Contoh ada car, secara umum tidak kita spesifikkan. Kita tidak tahu, ini hanya mobil saja. Tidak tahu warnanya. Kalau kita tambahkan black car, oh sudah spesifik. Oh, mobil yang berwarna hitam. Fancy black car,
lebih spesifik lagi, atau the fancy black sport car, malah sangat spesifik. Nah, itu intinya kita hanya mau menspesifikkan si kata benda tanpa membentuk kalimat. Itu non phrase. Nanti kita akan bahas pada materi non phrase itu sendiri. Kita lanjutkan. Ada compound noun. Noun juga mungkin berkolaborasi dengan noun atau part of speech lain, kata yang lain, seperti kata kerja, verb, prepositional phrase, atau adjektif untuk membentuk kata dengan makna baru yang disebut compound noun. Nah, kita garis bawahi terutama untuk yang adjektif. Tadi juga ada adjektif yang diikuti kata benda. Di compound noun kebanyakan mirip, hanya saja tidak ada komanya. Nah, mari kita lihat pada contohnya. Contoh kombinasinya, yang pertama kita lihat dari noun yang diikuti noun. Kata benda diikuti kata benda. Newspaper. News itu benda, paper juga benda, artinya koran. Toothpaste, pasta gigi. Tooth itu gigi, paste itu pasta. Nah, sama-sama benda, tapi kita gabungkan jadi satu, jadi compound noun. Noun diikuti kata kerja. Root, show. Waterfall. Water itu air, fall itu jatuh. Air artinya apa? Air terjun. Nah, hati-hati di sini kita, kalau untuk yang noun plus noun biasanya masih setara maknanya dengan noun yang ada. Tapi kalau noun plus verb atau noun yang lainnya biasanya maknanya itu kita ambil makna kiasannya, bukan makna aslinya. Tadi ada water, air, fall, jatuh, air yang jatuh. Nah, makna kiasannya atau makna lain yang dimaksud yaitu air terjun yang dimaksud. Itu. Begitu pula noun plus prepositional phrase. Father-in-law, passerby. Nah, father-in-law, father itu ayah, in-law itu law itu sebenarnya kan hukum. Nah, tapi di sini bukan maknanya bukan ayah hukum, tapi ayah ini ya, seperti menantu, berarti ada mertua. Nah, ayah mertua. Nah, jadi hati-hati, ini yang kalau dari compound noun terutama yang diambil dari kata benda yang diikuti kata yang lain atau gabungan. Nah, di situ maknanya makna kiasan, makna yang sebenarnya bukan diambil dari kata yang ada tersebut. Tapi kita harus memilahnya lagi. Kita lanjutkan ke adjektif plus noun. Whiteboard, red hat. Nah, kita ambil salah satu. Whiteboard. Whiteboard, papan yang berwarna putih. Kalau ada spasinya, white spasi board, itu papan yang berwarna putih. Tapi kalau whiteboard saja, papan tulis, gitu saja jelas. Tapi warna putih memang ya. Tapi kita hanya mau bilang whiteboard itu papan tulis, gitu saja sudah cukup. Atau kita ambil contoh yang lain nih. Ada greenhouse. Green itu hijau, house itu rumah. Kalau teman-teman tak kasih spasi setelah green spasi house, maka maknanya rumah yang berwarna hijau. Tapi kalau tidak ada spasinya, jadi rumah kaca. Nah, makna kiasannya. Jadi hati-hati kalau dari compound noun kita ambil makna kiasannya. Oke, kita lanjutkan ke noun substitute. Noun substitute adalah suatu konstruksi yang berfungsi sebagai noun, yaitu ada gerund to infinitive atau infinitive
dan non-clause. Sebenarnya kalau gerund dan infinitif itu kata kerja yang kita fungsikan sebagai kata benda. Kalau non-clause, kalimat yang kita fungsikan sebagai kata benda. Nah, kita bahas satu persatu dulu nih. Gerund yaitu kata kerja yang ditambahkan ing di belakangnya, atau verb ing namanya nanti. Kita bahas lagi nanti di kata kerja. Gerund dibentuk dari bentuk sederhana dari verb awal atau verb 1 yang ditambahkan akhiran ing, ya. Sedangkan to infinitive atau infinitive, to plus verb 1. To infinitive terdiri dari participle to, partikel to, dan bentuk sederhana dari verb atau to verb 1. Walaupun berfungsi sebagai noun, namun gerund dan infinitif atau to infinitive masih berlaku seperti verb. Misalnya dapat disertai direct object, adverb, dan prepositional phrase. Jadi sebenarnya meskipun mereka itu fungsinya sebagai verb, tapi secara makna bisa sebagai kata kerja dan bisa masih berperilaku sebagai kata kerja juga. Nah, nanti kita contohkan ketika masuk ke kata kerja. Terakhir ada non-clause. Non-clause merupakan dependent clause atau kalimat inti, kalimat yang bisa berdiri sendiri, yang berfungsi sebagai kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, maksud saya, yang berfungsi sebagai kata benda. Klausa diawali oleh question word, if, whether, atau that. Nah, di sini nanti kita bahas ada di non-clause, materi non-clause itu sendiri. Intinya, non-clause itu kalimat yang difungsikan sebagai kata benda. Nah, kita ambil contoh satu persatu dulu ya, biar ada gambarannya. Contoh kalimat gerund dan infinitif dulu. I love swimming. Saya suka berenang. Di sini ada gerund verb ing tadi, yaitu swimming. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, teman-teman, saya suka berenang, saya itu subjeknya, suka itu predikat, berenang itu objeknya. Seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun sama. I itu subjek, love itu verbnya atau tadi predikatnya, swimming objek. Jadi tidak, keduanya itu memang kata kerja, love dan swimming kata kerja, tapi yang satu berposisi sebagai predikat dalam kalimat, yang satu berposisi sebagai objek dalam kalimat. Nah, dalam kata tersebut bisa ditambahkan atau berperilaku sama halnya dengan kata kerja. Nah, kebetulan kalau swimming itu biasanya diikuti adverb saja. Nah, bisa langsung ditambahkan in the sea. Nah, sorry, di sini maknanya salah ya. Sebenarnya masih sama. Saya berenang di lautan. Nah, in the sea itu hanya tambahan keterangan tempatnya saja. Selanjutnya, contoh lainnya untuk yang infinitif sebenarnya sama saja, teman-teman. Hanya biasanya kalau untuk infinitif itu makna dan dengan gerundnya berbeda secara secara maknanya saja, secara maksudnya saja. Contoh di sini we need to talk. Nah, sebenarnya bisa juga kita lihat dari kata kerja sebelumnya. Kapan kita pakai gerund, kapan kita pakai to infinitive. Nah, itu nanti kita bahas pada materi gerund dan infinitive. Nah, kita lanjutkan. Kita perlu bicara tadi. Nah,
kata kerjanya sebenarnya ada dua nih. Ya, satu need, satunya talk. Tapi yang di awal itu difungsikan sebagai kata benda. Yang terakhir ada I just want to talk to you. Nah, sebenarnya to you-nya di belakang itu bukan kata benda lagi, tapi untuk objek lain yang to diikuti pronoun. Nah, yang dimaksud di sini bukan yang itu ya. Untuk infinitif itu yang to diikuti kata kerja saja, to talk saja. Sedangkan kalau non-clause bagaimana? Nah, non-clause ini contohnya. Ada I understand what you say. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Saya itu subjeknya, understand itu predikatnya, apa yang kamu katakan objeknya. Nah, objeknya berupa kalimat teman-teman, apa yang kamu katakan. Nah, mirip dengan bahasa Inggrisnya ya. I itu subjeknya, understand itu predikat atau dalam bahasa Inggris disebut verbnya, what you said itu objeknya. Nah, kan sama ya. Di sini kalimat yang berfungsi sebagai noun. Contoh yang terakhir ada I wonder if he was angry. Saya bertanya-tanya apakah dia marah. Nah, saya itu subjeknya, bertanya-tanya itu kata kerjanya atau predikatnya dalam bahasa Indonesia. Apakah dia marah itu sebagai objeknya saja. Nah, yang bisa berposisi sebagai objek itu noun atau pronoun. Di sini kita bahas noun. Nah, nanti kita bahas posisi dari kata benda juga ya. Sekian. Thanks for watching.